Hari ini saya mau melanjutkan perjalanan masih di negara Belgia, yaitu di kota Gent. Dan saya sudah lihat di internet, kota ini sangat cantik. Dan sekarang saya benar-benar mau merasakannya seperti apa. Perjalanan saya dari Brussels menuju ke kota Gent ditempuh dengan waktu yang cukup singkat, hanya 28 menit saja. Dan itu ditempuh dengan kereta IC. Dan harga tiketnya cukup murah, yaitu 13 euro per orang. Cuacanya sekarang hujan. Tapi saya harap nggak deras supaya saya masih bisa ke stasiun untuk pergi ke kota Gent. Sekarang saya sudah di dalam kereta IC menuju kota Gent. Sebenarnya di tiket saya sudah booking untuk jam 1 siang, tapi ternyata tiket yang saya beli itu fleksibel. Jadi saya bisa berangkat kapan saja selama tanggal itu berlaku. Jadi saya memutuskan untuk pergi lebih awal. Welkom in deze trein. We bestemming Gent-Sint-Pieters. Deze trein stopt in Denderle en Gent-Sint-Pieters Eindstation. Volgende halte Denderle Cherbourg. Bonjour. Et bienvenue dans ce train à destination. Dan keretanya sangat tepat waktu. Saya salut. Perjalanan yang akan saya tempuh kurang lebih selama 28 menit. Jadi ini bukan perjalanan yang melelahkan, karena memang negara Belgia itu adalah negara yang kecil. Jadi setiap kota itu bisa kita tempuh hanya dalam waktu paling lama 2-3 jam. Jadi kalau kotanya berdekatan seperti Brussels dan Gent, itu bisa ditempuh dengan hanya waktu 30 menit. Ya, saya sudah sampai di kota Gent. Nama stasiunnya adalah Gent Saint Peters. Ya. Kesan pertama setelah saya sampai di stasiun utama dari kota Gent ini cukup sepi. Ini pertanda bagus bahwa kotanya nggak akan seramai Brussels. Jadi saya harap saya bisa menikmati sedikit ketenangan di kota Gent. Dan setelah ini saya akan makan siang dulu. Karena tadi rencananya sebenarnya mau makan siang di Brussels, tapi karena saya bisa lebih awal berangkat ke Gent, akhirnya saya memutuskan untuk makan siang di Gent. Saya belum pernah belum pernah research kota ini seperti apa, jadi it will be surprising. Saya sudah di luar stasiun dan sekarang saya mau cari mesin tiket dulu untuk beli daily ticket. Sambil saya tunjukin bagaimana suasana di luar stasiun kota Gent. Saya sudah dapat tiket 24 jamnya dan harganya seperti yang sudah saya perkirakan lebih murah daripada yang di Brussels. Kalau yang di Brussels itu 8,50 euro, yang ini lebih murah 1 euro, jadi cuma 7,5 euro. Dan kartunya jauh lebih bagus. Sekarang saya mau cari makan siang dulu. Oh ya, ternyata di Gent ini waktu saya keluar dari stasiun, seperti yang ada di Belanda, di Amsterdam tuh banyak sekali sepeda-sepeda. Jadi saya rasa ini kota sepeda juga ini, sama kayak Amsterdam. Setelah saya keluar stasiun pun ternyata jumlah orang-orang yang berlalu lalang juga masih tidak banyak, dan saya harap akan seperti itu terus karena saya lebih enjoy liburan kalau nggak terlalu padat gitu ya sama orang-orang. Yang saya temukan di sini orang-orangnya menggunakan bahasa Belanda. Kalau di Brussels lebih banyak bahasa Perancisnya. Negara Belgia sendiri itu mempunyai 3 bahasa, yaitu Prancis, Belanda, dan Jerman. Wow, gila, ini banyak banget sepedanya. Dan untuk makan siang, saya beli Domino Pizza. Good appetit.
Nah, inilah spot tercantik di kota Gen. Dan memang benar-benar seperti yang saya lihat di internet, cakep banget. Saya berada di kawasan Saint Michael Bridge. Dan di sekelilingnya ini dikelilingi dengan bangunan-bangunan yang seperti di negeri dongeng. Dan ini yang paling cakep lagi. Tuh pemandangan dari sungainya. Wah. Saya tadi bilang bahwa di Gen ini nggak terlalu banyak pengunjung ya. Ternyata mereka semuanya ngumpul di sini. Karena memang cakep banget lokasinya. Gedung-gedungnya ini seperti film di Harry Potter. Kastil-kastilnya memang keren banget sih. Saya sekarang lagi berada di bawah jembatan dan bisa kalian lihat itu latar belakang dari rumah-rumah tradisionalnya, benar-benar megah banget. Menurut saya ini adalah spot tercantik dari seluruh kota-kota di Eropa yang pernah saya kunjungi. Wah, benar-benar speechless, bagus banget. Gen bagus banget. Tapi ini orang-orangnya banyak banget. Gen ini juga adalah salah satu kota yang dijuluki Venice of the North karena kombinasi dari airnya dan bangunan-bangunannya itu seperti di Venice, Venezia, Italia. Tadi kan saya di sisi yang sebelah sini, nah sekarang saya mau ke sisi yang sebelah sana. Wah, orang-orangnya banyak banget. Wah, di sisi yang sebelah sini jauh lebih ramai lagi. Karena di sini lebih banyak kafenya. Ten, right? Thank you. Lokasi ini bernama Korenlai dan Graslai. Ini adalah tempat kapal-kapal berlabuh sejak abad ke-11. Keindahan Korenlai dan Graslai di Gen membuat semua orang dan segala sesuatunya berhenti. Disinilah rumah-rumah dan gedung kuno yang indah terpantul di sungai Lys. Baik wisatawan maupun penduduk setempat bisa bersantai di kedua sisi air, baik dengan mencuntaikan kaki di atas dermaga atau duduk dengan nyaman di teras kafe. Ternyata makin rame di sini. Saya nggak tahu ini karena hari Sabtu, weekend, jadinya rame, atau memang Gen selalu rame. Tapi kayaknya memang Gen selalu rame karena memang terlihat banget ini kota wisata. Oke, saya mau ke arah sana karena di sana banyak rumah-rumah yang cakep banget. Taste traveling saya itu sederhana. Sejauh saya melihat bangunan-bangunan yang kuno, itu saya udah seneng banget. Oh, tapi ternyata di sana ada bangunan yang unik. Saya cuma bisa bilang wow. Emang kotanya bagus banget.
Oh, di sini lebih sepi. Wow. Sekarang saya sudah berada di Gravenstein. Ya, ini adalah kastil abad pertengahan di kota Gent yang dibangun pada tahun 1180 dan menjadi kediaman para bangsawan Flanders hingga tahun 1353. Kemudian kastil ini dialihfungsikan menjadi pengadilan, penjara, percetakan uang, dan bahkan pabrik kapas. Yap, ini hari kedua saya berada di kota Gent dan saya sengaja hari ini pergi lebih awal, lebih pagi, dan seperti yang sudah saya duga, sepi banget, nggak ada orang. This is very good. Karena ini mungkin juga hari Minggu ya, jadi toko-toko pada tutup. Mungkin nanti siang akan ramai lagi, karena pasti restoran-restoran akan buka. Tapi sekarang saya bisa menikmati kota Gent, terutama di area jembatan Saint Michael sini dengan leluasa. Enak banget suasananya. Sepi, nggak ada orang. Udaranya seger banget. Di spot ini kita benar-benar bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu enak banget. Karena di sini kita dapat semua. Kita dapat pemandangan, kita dapat udara yang sejuk, kita juga bisa foto-foto, kita juga bisa makan di sini, nongkrong di sini. Yang saya perhatikan di kota Gent ini banyak sekali teras-teras seperti yang ada di Amsterdam yang berada di pinggiran kanal. Itu bagus banget, cakep banget. Sekarang saya berada di kawasan Vrijdagmarkt. Saya nggak tahu bahasa Belandanya pengucapannya seperti apa, tapi kalau disesuaikan dengan bahasa Jerman, Friday, Pasar Jumat. Nggak tahu kenapa dinamain seperti itu. Tapi ini mempunyai plaza yang sangat luas sekali. Sesuai dengan namanya Mart ya, jadi di sini adalah pusat perbelanjaan, banyak sekali pertokoan. Bangunannya di Belgia ini unik. Tuh, seperti itu. Nah, itu baru pertama kali ini saya melihat bangunan rumah kecil seperti ini di Eropa. Tokoh dari patung ini bernama Jacob van Artevelde. Dia adalah seorang pedagang tekstil kaya dan politikus yang menjadi diktator Gent selama dekade terakhir hidupnya. Ia cukup populer pada awalnya karena berhasil mempertahankan netralitas Gent dan kota-kota lainnya di Flemish dan menjaga mereka agar tidak terjadi perang. Sekarang saya berada di sebuah kawasan yang bernama De Krocht. Apa yang dimaksud dengan De Krocht? Itu adalah sebuah bangunan
yang ternyata adalah sebuah perpustakaan. Dan perpustakaan ini dimiliki oleh University of Ghent. Tapi karena hari ini hari Minggu, jadi tutup, kita nggak bisa masuk. Dan di sini pemandangannya sangat menarik. Yang saya suka dari bangunan The Krug ini adalah desain modelnya yang sangat modern, tidak seperti gedung biasa. Bisa kalian lihat sendiri dengan warna yang gelap, ya, coklat gelap semuanya. Dan di sekelilingnya ada kafe, ada jembatan yang menuju ke arah kanal, dan orang-orang banyak berolahraga di sini. Oh, di sana saya juga melihat ada bakery. Bagus banget tempatnya. Sekarang saya berada di kawasan yang bernama Vogelmarkt. Artinya kalau dalam bahasa Jerman itu pasar burung. Tapi sejauh mata saya memandang nggak ada burung. Yang ada malah nih, sepeda-sepeda nih banyak. Oke. Kita lihat apa aja yang dijual di sini. Oh, ini mah pasar bunga. Ya, saya suka tanaman tapi nggak terlalu yang hobi. Jadi ini lebih cocok untuk ibu-ibu ya. Nah, ini musiknya saya suka nih, klasik. Ada kemarin yang di square yang satunya dia main saxophone tapi nggak tahu main apa, hancur banget. Ya ini bagus nih. Ça sonaria complet. Kalau yang ini musiknya bagus nih. Oke, jadi ini adalah malam terakhir saya di kota Ghent, dan saya memilih untuk menghabiskan malam terakhir saya di Graslei Ghent karena pemandangan terbaik ada di sini. Terima kasih sudah menonton episode saya di Belgia, khususnya di kota Ghent, dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.